dengan MA mengambil sikap bekukan basnya Rasman, saya sebenarnya nggak setuju. Karena terlalu cepat ya. Karena posisinya Rasman pada kejadian itu dia bukan pengacara. Dia sebagai terdakwa. Terdakwa kalau merasa dizolimi, ya pasti dia akan berontak lah. Kenapa saya bilang berontak? Karena kalau dia tidak berontak, dia pasti kena hukum, ya, akan dijatuhkan hukuman dan dia akan masuk bui gitu. Nah itu makanya dia berontak protes terhadap sikap majelis, sikap ketua majelis yang menskors dari sidang terbuka menjadi sidang tertutup dan diskors. Ya dia protes lah. Nah, alasannya itu karena memang kalau yang saya dengar itu takutnya kenapa ditutup itu takut, maka sidang tertutup itu takut katanya ada slide porno atau seksual atau apa. Belum tentu ya gitu. Nah, ketika memang majelis sudah meninggalkan ruang sidang dan belum selesai persoalan, Rasman mendatangi Hotman Paris belum tentu mau memukul, ya. Rasman juga tahu diri. Nah, mungkin dia mau memegang bahunya Hotman Paris itu untuk meminta ada kita damai sajalah. Ngapain kita jadi ramai begini? Atau mau meminta maaf? Kita kan nggak tahu. Tetapi orang lain lah yang datang, pihak ketiga lah yang datang sebelum Rasman memegang pundaknya Hotman Paris, yang lain sudah kerubungin, udah tarik menarik. Ini sebenarnya yang bikin ricuh, bukan Rasman. Pengunjung lah yang bikin ricuh. Nah kalau dari kuasa hukumnya Hotman Paris ada yang naik meja, itu lain persoalan. Itu urusan majelis ya, mungkin contempt of court ya. Tapi Rasman itu tidak. Ini saya bukan membela Rasman, tetapi memang mendudukan persoalan yang sebenarnya. Yang bikin ricuh adalah justru pengunjung, karena berebut datang ke depan untuk seolah-olah merelai antara Rasman dengan Hotman Paris. Padahal belum itu persoalannya. Belum sampai terjadi itu apa yang mungkin salah tafsir. Ini ya mesti dikembalikan lagi ke induk organisasi. Kan ada kode etiknya. Nah, diperingatkan dulu ataupun di sidang kode etik di induk organisasinya. Tidak ujuk-ujuk majelis hakim ya meminta petunjuk MA mengeluarkan perintah laporkan ke kepolisian dan membekukan BAS. BAS itu adalah berita acara sumpah. BAS itu adalah orang yang bersumpah kepada Gusti Allah dan dicatatkan di pengadilan tinggi sebagai administrasi, itulah namanya berita acara sumpah. Tapi kalau sumpahnya itu bukan kepada ketua pengadilan, saya bersumpah, atau kepada ketua Mahkamah Agung, saya bersumpah, tidak. Saya bersumpah kepada Gusti Allah bahwa saya akan menegakkan kebenaran dan menegakkan hukum. Saya pikir memang udah salah kaprah. Rasman emosional, Mahkamah Agung pun jadi ikut temperamennya naik, ikut emosional. Sebenarnya tidak, mesti adem, tenang, ya, tidak begitu cepat. Mahkamah Agung atau ketua pengadilan tinggi atau ketua pengadilan negeri itu meminta kepada induk organisasi di mana Rasman berinduk supaya ini orang dikenakan sanksi. Nah, sanksinya apa? Setelah ada sidang kode etik. Kan itu mekanismenya. Diatur di Undang-Undang Advokat tahun 2003 gitu. Tidak semudah itu membekukan BAS. Belum tentu Rasman bersalah kok. Nah, kesalahannya ini seperti apa? Nah, inilah yang memang harus diserahkan kepada induk organisasi. Nah, sekarang Komisi Yudisial kan sudah turun tangan. Dewan Pengawas Mahkamah Agung pun sudah turun tangan untuk memang menjernihkan persoalan ini. Kita juga nggak mau lembaga pengadilan diobrak-abrik, ya. Kita tidak mau itu tidak dihormati. Harus kita hormati untuk mencari keadilan. Tetapi seperti apa ketika orang di pengadilan itu bersalah? Ya dia akan membela dirinya dong. Dia kan nggak mau disangkakan bahwa perbuatannya itu akhirnya menjerat dia
bisa divonis sekian tahun, dia akan membela dirinya. Itulah kalau Rasman itu bukan sebagai advokat, dia membela dirinya sebagai terdakwa. Saya tidak berkomunikasi dengan Rasman, saya cuma ikutin aja di videonya. Ya saya kasih pendapat secara umum yang sebenarnya harus seperti apa pengadilan atau Mahkamah Agung ketika melihat kejadian ini. Ya, tidak Rasman emosi, terus pengadilan pun ikut emosi, sama-sama emosi, tidak sehat lah. Inilah yang makanya Rasman lebih baik minta maaf kalau ada kesalahannya, dan mudah-mudahan Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara mau memaafkan Rasman. Kalau yang naik atas meja itu urusan lah ya. Tapi kalau Rasman memang gaya dan tampilannya seperti itu. Jadi kalau dia pun mau nyalam orang seperti mau memukul orang, ya memang karena badannya dan langkah-langkahnya itu memang kalau saya bilang memang ya kayak tukang pukul. Cuman dia bukan tukang pukul, dia belum pernah memukul orang. Tapi kalau suaranya lantang, ya sama lah kayak Hotman Paris. Ya Hotman Paris kan juga suaranya lantang. Cuman dalam hal apa? Rasman dalam hal apa? Beda, ya. Tapi semua itu sama-sama orang dari Sumatera Utara yang punya suara dan punya keberanian. Saya pikir dia minta maaf dengan tulus ikhlas ya, dari hati yang dalam. Dia meminta maaf kepada Ketua MA, kepada Ketua Pengadilan Tinggi, kepada Ketua Pengadilan Negeri, dan kepada masyarakat. Ya, minta maaf bahwa dia memang lost control. Tapi lost controlnya itu bukan disengaja, karena dia takut dibui sehingga dia melakukan hal-hal yang suaranya berteriak aja, sebenarnya belum ada dia entah nendang meja atau mukul orang, tidak. Cuman suaranya aja dia berteriak-teriak. Mungkin minta maaf dan merubah sifat dan merubah gaya. Saya pikir itu yang paling pokok. Mungkin saya yakin betul ya, Ketua MA, Ketua PT, Ketua PN akan memaafkan Rasman dan akan meninjau kembali pencabutan BAS, karena BAS itu adalah berita acara sumpah kepada Gusti Allah. Memang kemauannya Hotman Paris, dan ketika dia didengar keterangannya di Bareskrim sebagai saksi, dia kan cerita, jangan coba-coba nyenggol Hotman Paris ya, gua orang kaya apa tidak baik ya. Jangan sombong ya, di atas langit ada langit ya. Dan tidak pantas ngomong begitu sesama rekan sejawat, nyumpain gara-gara dia katanya. Ini gara-gara dia mau coba-coba saya. Emang siapa lo? Kan begitu. Gua nih orang kaya, gua nih di jari gua nih ada 60 miliar segala macam. Udahlah, nikmatin itu. Kita pun tidak iri. Tapi jangan menjudge seseorang seperti itu ya. Rasman punya keluarga, punya anak, punya keturunan ya. Begitu juga Hotman Paris. Saya pikir kalian berdua mesti damai ya, tunjukkan bahwa kalian berdua adalah pengacara senior, pengacara yang berintegritas, dan pengacara yang berkualitas.